atas. Nah, ini adalah acara pertama kami nih. Pada kalian nggak ngerti kan nama kita siapa? Perkenalkan dulu nih. Perkenalkan, nama saya Diasa Fitri dan rekan saya Nafika Nurvalena Yujri, dan tema kita kali ini adalah peran seorang guru terhadap perkembangan karakter pelajar. Nah, sebelum kita melanjutkan acara ini, mari kita nonton cuplikan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faidatul Robiah. Saya bisa dipanggil Bu Faida. Saya berasal dari Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik. Di SMK Negeri 1 Lamongan ini, saya menjabat sebagai guru bimbingan dan konseling. Selain menjadi guru, saya sekarang juga aktif sebagai penulis buku non-fiksi. Salah satu buku saya berjudul Membangun Karakter Anak dari Bangun Hingga Ia Tidur. Pendidikan karakter melibatkan peran serta antara guru, siswa, dan juga orang tua. Selain ketiga pilar tersebut, lingkungan masyarakat juga turut berperan membangun karakter siswa-siswa di Indonesia. Mari kita bersama-sama untuk meningkatkan karakter Indonesia melalui pendidikan bersama siswa-siswa yang hebat di SMK Negeri 1 Lamongan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Zaini. Di SMK Negeri 1 Lamongan, saya sebagai guru bahasa Indonesia dan mendapat tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah bagian kehumasan. Saya telah menulis beberapa cerpen dan juga puisi yang sudah saya terbitkan menjadi beberapa buku antologi atau kumpulan cerpen pribadi. Buku kumpulan cerpen saya yang terakhir berjudul Lelaki yang Menikahi Bayangan Sendiri. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah melihat cuplikan tadi, kita akan menemani Anda selama 30 menit ke depan bersama bintang tamu kita. Langsung saja kita sambut bintang tamu kita. Silakan Bapak Ibu. Oke, di sini sudah ada Bapak Ahmad Zaini, Sarjana Pendidikan, Master Pendidikan, selaku guru bahasa Indonesia sekaligus Wakahumas di SMK Negeri 1 Lamongan. Selamat datang Bapak, apa kabar? Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Nah, di sebelah Bapak Zaini sendiri ini sudah ada Ibu Faida Robiah selaku guru bimbingan konseling yang ada di SMK Negeri 1 Lamongan. Gimana Ibu kabarnya? Alhamdulillah, luar Alhamdulillah. Ya, jadi Bapak Ibu, tema kita hari ini adalah peran seorang guru terhadap perkembangan karakter pelajar. Ya. Jadi untuk membentuk bangsa yang tangguh dapat dikatakan hal pertama yang harus diperhatikan adalah karakter sumber daya manusianya. Jadi dapat dipertanyakan seberapa pentingkah pendidikan karakter tersebut. Oke, terima kasih. Terkait dengan pendidikan karakter, ini kaitannya dengan masa depan bangsa. Karena bangsa itu akan tetap eksis, akan tetap berdiri selama penduduknya itu berkarakter, berakhlak. Apabila penduduknya tidak berakhlak, tidak berkarakter, maka akan hancurlah negara itu. Sehingga pendidikan karakter itu sangat-sangat penting. Pendidikan karakter sangat penting karena bagaimana bangsa ke depannya itu ditentukan dari bagaimana karakter sumber daya manusianya. Begitu ya Pak? Betul sekali. Ya. Nah, untuk mendidik karakter itu gimana Pak? Untuk seorang pelajar?
pendidikan karakter di lingkup pelajar, kita bisa melakukan atau melalui keteladanan. Jadi orang bersikap, orang berperilaku itu karena mencontoh. Jadi harus ada teladan, ada contoh yang baik. Setelah itu ada pembiasaan. Ada pembiasaan yang harus dilakukan atau diterapkan di sekolah itu. Apalagi ada yang mengatakan bahwa anak-anak itu adalah peniru yang baik. Jadi dengan memberikan contoh diharapkan juga dapat membangun kebiasaan bagaimana sikap-sikap yang baik, contoh-contoh karakter yang berbudi luhur seperti itu. Contoh apa yang mampu membuat karakter itu, Pak? Contoh untuk membentuk karakter. Bu Faidah, ini ke saya tuh Bu Faidah ini. Bu Faidah ini Bu gimana Faidah. selaku bimbingan konseling? Gantian. Iya, membentuk karakter saya rasa tidak hanya di lingkungan sekolah ya. Semua juga ikut berperan. Jadi kalau di sekolah kami sebagai gurunya, oke. Kemudian ada juga siswa. Nah, dalam pembentukan karakter ini selain guru, siswa dan juga orang tua. Ya, ini yang masuk ketiga pilar dalam pendidikan karakter ini yang utama, yang paling penting ini. Ya Bu, untuk membangun karakter yang baik, nilai-nilai seperti apa sajakah yang mencerminkan karakter yang baik tersebut Bu? Khususnya di lingkungan sekolah. Di lingkungan pendidikan ya. Ini sesuai dengan Ki Hajar Dewantoro itu pernah begini. Jadi kalau di pendidikan karakter ini yang ada 4 olah. Jadi olah rasa ini nanti berkaitan dengan etika, olah karsa nanti berkaitan dengan estetika, kemudian olah pikir, kemudian olahraga. Olahraga ini gimana? Perilakunya. Jadi yang kami tanamkan sebagai guru, karena kami juga di rumah juga orang tua ya Pak ya. Nah, jadi double ini kita di sini perannya ini, tidak hanya jadi guru tapi juga dengan jadi orang tua. Keempat olah itu tadi yang harus dikembangkan. Oke, maaf Bapak Ibu, pembahasan ini kita akan lanjutkan nanti karena akan ada jeda berikut ini. Virus corona telah menyebabkan infeksi di sebagian negara di dunia, termasuk Indonesia. Wajar jika kita khawatir akan terinfeksi virus ini. Indonesia sedang tidak baik-baik saja. COVID-19 semakin merajalela, membuat kita terkungkung dalam peraturan yang semakin lama terasa semakin menyesakkan. Memisahkan kita dari sekitar, dari keramaian. Setelah lama terisolasi, kini kita dapat bernafas sejenak, menikmati suasana dalam kebebasan. Meski keramaian telah diperbolehkan, jangan abai pada protokol kesehatan. Tetap pada jarak aman dan jangan lupa memakai masker. Karena maskerku melindungiku, maskermu melindungimu. Mencuci tangan menjadi rutinitas kita. Jangan abai dan tetap waspada. Pandemi COVID-19 belum usai. Jaga protokol kesehatan dan saling tolong-menolong antar sesama. Selfie di sana yuk. Bentar-bentar ya, Miss. Ini loh, hijabku nggak rapi.
dari tadi kan kita jalan-jalan nih, tapi kok hijabnya masih rapi aja sih. Ya dong, aku kan pakai dari Safia Hijab. Aku bawa satu lagi. Kamu mau? Boleh? Bentar ya. Gimana hijabnya? Nyaman kan? Nyaman banget dong. Apalagi nih, aku baru pertama kali pakai langsung. Jadi, kayaknya nih aku harus borong deh. Harus dong. Safia Hijab selain nyaman dan gampang diatur, harganya murah, tapi dijamin nggak murahan. Kembali lagi di Equality, tontonan cerdas dan berkualitas masih bersama Bapak Zaini dan Ibu Faida. Melanjutkan pertanyaan yang tadi tentang nilai-nilai atau pelajaran-pelajaran apa yang dapat ditanamkan untuk membentuk karakter yang baik. Mungkin ada yang masih ditambahkan, Pak. Untuk Ibu Faida. Jadi kita tadi olah pikir, olah karsa, olah rasa, dan juga olah raga. Di situ mengembang lagi. Di pendidikan karakter itu ada banyak. Jadi kita misalnya jujur, jujur, kemudian disiplin, kemudian tanggung jawab, dan semuanya rentetan itu juga termasuk dalam pendidikan karakter. Jadi kalau di sekolah itu kita tidak mengajarkan akademik juga kan ya Pak ya. Nah, kita juga mengajarkan itu tadi, menanamkan karakter kepada anak-anak didik agar mereka memiliki bekal, tidak hanya di lingkungan sekolah, namun juga ketika mereka terjun di masyarakat. Begitu. Faktor apa saja yang mempengaruhi baik buruknya seorang pelajar? Untuk Bapak Zaini. Banyak faktor sebenarnya yang bisa mempengaruhi baik buruknya karakter pelajar. Yang paling dominan di sini adalah faktor lingkungan. Sebaik apapun karakter yang dibentuk di sekolah, namun ketika di luar sekolah lingkungannya tidak benar, maka bekal yang didapatkan di sekolah itu akan mudah hilang. Jadi di sini pelajar harus pandai-pandai untuk menentukan pilihan lingkungan yang baik untuk membentuk karakternya. Mungkin dari lingkungan tersebut karakter-karakter pelajar itu lebih banyak dibentuk daripada di lingkungan sekolah, ya Bapak Ibu. Tapi selain itu kan sekarang perkembangan teknologi ini sangat pesat, berkembang pesat. Jadi selain itu mungkin di media sosial, cara kita mengakses media sosial juga dapat mempengaruhi karakter dan pola pikir. Menurut Bapak, bagaimana tentang karakter pelajar di era sekarang ini? Kalau tentang karakter pelajar di era sekarang ini, ada semacam degradasi, penurunan antara ketika zaman saya dulu, adik-adik saya, kemudian sampai sekarang ini ada semacam penurunan ini. Nah, ini tidak lepas dari lingkungan, baik lingkungan secara langsung atau lingkungan melalui media sosial ini tadi. Kalau kita tidak benar-benar bisa memfilter atau memilih media-media sosial yang mendukung pembentukan karakter, maka kita akan terpengaruh oleh media sosial itu tadi. Karena banyak sekali ya Pak ya, sekarang tuh banyak yang menyalahgunakan media sosial gitu Pak. Iya betul sekali, banyak yang menyalahgunakan untuk kepentingan yang tidak jelas kadang-kadang itu. Jadi harus punya prinsip untuk bisa bermedia sosial secara bijak. Untuk itu kan tentu diperlukan pendidikan yang inovatif, yang baru ya tentu Bapak. Bagaimana caranya
siswa-siswi atau pelajar Indonesia dapat memfilter masuknya budaya atau kebiasaan yang masuk lewat media sosial tersebut. Nah, menurut Bapak, pelajaran seperti apa yang dapat diberikan kepada mereka? Jadi untuk mengarahkan anak supaya berperilaku atau punya karakter yang baik, pelajaran yang paling penting di situ adalah pelajaran tentang akhlak. Dan akhlak itu ya, agama ini yang akan menjadi pijakan dalam setiap bertindak, pengetahuan agama. Jadi dengan pengetahuan agama itu bisa menyaring ini baik atau tidak yang akan saya lakukan seperti itu. Mungkin dari Pak Ida Ida mau menambahkan Ibu. Iya, jadi yang tadi yang paling penting itu memang iya nilai agama ya Pak ya. Karena di agama itu juga nanti pengajaran moral ya itu juga sangat penting di dalamnya. Nah ini juga peran orang tua juga. Iya, Bu. Ini seperti saya ulas di buku saya ini yang membangun karakter anak ini juga peran penting orang tua. Jadi bagaimana orang tua itu menanamkan karakternya sejak dini. Nah ini nanti yang perlu keseimbangan antara orang tua, juga guru dan juga lingkungan sekitar untuk membentuk karakter. Oke, ngomong-ngomong tentang buku, kebetulan dua orang bintang tamu kita ini sama-sama penulis, sama-sama sudah mempunyai buku terbit yang terbilang cukup banyak. Mungkin boleh diperlihatkan Pak bukunya. Iya. Kalau Pak Zaini biasanya basicnya di Saya di fiksi. Kalau saya basicnya di non-fiksi. Jadi kebetulan karena tadi temanya karakter, saya bawa bukunya yang membangun karakter. Bu Faida sendiri nih membuat buku ini itu terinspirasi dari mana ini Bu? Ya, terinspirasinya tentu dari banyak hal. Dari lingkungan iya, kemudian karena saya di psikologi, di bimbingan dan konselingnya, tentu saya juga concern di parenting. Di parenting ini bukunya memang basicnya di parenting, jadi bisa dibaca oleh guru maupun juga orang. Boleh didapatkan di mana nih Bu kalau mau beli bukunya? Ini terbitan Elektromedia Komputindo, bisa didapatkan di Gramedia atau Gama dan di toko-toko online bisa. Ini semua yang mau beli ini buku ada di Gramedia. Jadi sekalian show. Zaini juga mungkin mau. Oh, ini gak perlu promosi ini. Sudah terkenal ya Pak? Terkenal, yang penting tidak tercemar. Ngomong-ngomong ini Pak Zaini baru dapat Award? Ya kalau nggak salah Pak. Iya. Boleh disebutkan? Jadi ini buku yang saya pegang ini berjudul Lelaki yang Menikahi Bayangan Sendiri. Lelaki yang tidak berani menikahi wanita, menikahi bayangan sendiri. Ini fiksi. Jadi berisi 16 kumpulan cerpen. Dalam cerita-cerita itu juga banyak pembentukan karakter. Ada amanat-amanat atau pesan positif yang bisa diambil dan diaplikasikan dalam kehidupan nyata. Untuk masalah penghargaan ini 2022 buku Lelaki yang Menikahi Bayangan Sendiri dan bukunya Bu Faida juga itu sebagai 10 besar ya di GTK Creative Camp Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Mohon maaf Pak Zaini, kita akan jeda setelah berikut ini. Virus corona telah menyebabkan infeksi di sebagian negara di dunia, termasuk Indonesia. Wajar jika kita khawatir akan terinfeksi virus ini. Indonesia sedang tidak baik-baik saja. COVID-19 semakin merajalela, membuat kita terkungkung dalam peraturan yang semakin lama terasa semakin menyesakkan.
memisahkan kita dari sekitar, dari keramaian. Setelah lama terisolasi, kini kita dapat bernapas sejenak, menikmati suasana dalam kebebasan. Meski keramaian telah diperbolehkan, jangan abai pada protokol kesehatan. Tetap pada jarak aman dan jangan lupa memakai masker. Karena maskerku melindungiku, maskermu melindungimu. Mencuci tangan menjadi rutinitas kita. Jangan abai dan tetap waspada. Pandemi COVID-19 belum usai. Jaga protokol kesehatan dan saling tolong-menolong antar sesama. Selfie di sana yuk. Bentar-bentar ya, Nis. Ini loh, hijabmu nggak rapi. Dari tadi kan kita jalan-jalan nih, tapi kok hijabmu masih rapi aja sih. Ya dong, aku kan pakai dari Safia Hijab. Aku bawa satu lagi. Kamu mau? Boleh? Bentar ya. Gimana hijabnya? Nyaman kan? Nyaman banget dong. Apalagi nih, aku baru pertama kali pakai, langsung jadi. Kayaknya nih, aku harus borong deh. Harus dong. Safia Hijab selain nyaman dan gampang diatur, harganya murah, tapi dijamin nggak murahan. Oke, kembali lagi di Equality bersama narasumber kita. Masih bersama tema kita hari ini, peran seorang guru terhadap perkembangan karakter pelajar. Tentu dalam proses perkembangan karakter, sikap kritis itu tetap harus dilakukan, tetap harus dipelajari dalam proses pendidikan manapun. Bagaimana cara Bu Faida mungkin mendorong siswa-siswi agar tetap bersikap kritis yang benar ya Bu, dalam proses perkembangan karakter. Jadi bagaimana bersikap kritis ya? Pendidikan sekarang di sini kita pakai kurikulum merdeka. Jadi di Indonesia sekarang pakai kurikulum yang terbaru. Ini sangat relate sekali. Kalau mau digalakkan pendidikan karakter itu sangat sesuai sekali. Karena kenapa? Karena di dalam kurikulum merdeka ini sangat mendukung untuk berpusat kepada siswa itu sendiri. Jadi guru tidak hanya murni untuk mengajar di kelas, melainkan hanya sebatas fasilitator. Jadi siswa yang sendiri yang mencari sumbernya, kemudian mereka belajar dari sumber tersebut dan mengolah. Jadi hal yang seperti ini sangat memicu anak untuk berpikir kritis. Apalagi dengan pendidikan karakter, tentu banyak hal yang dipelajari dari pendidikan karakter ini tidak hanya di akademik, melainkan juga di lingkungan sekolah. Bagaimana kita sekolah itu tidak terlambat, disiplin itu juga termasuk dalam pendidikan karakter. Nah, kemudian bagaimana ketika mengerjakan ujian itu kejujurannya itu juga termasuk dalam pendidikan karakter. Jadi dalam hal kebiasaan sehari-hari pun anak sudah akan secara naluri akan berpikir kritis, bagaimana sih meningkatkan karakter saya.
Seperti itu. Jadi berpikir kritis juga sudah didukung kurikulum sekarang, yaitu kurikulum merdeka, di mana guru itu sebagai pembimbing dan siswa-siswi dapat belajar dari sekitar, belajar sendiri, mencari sendiri, seperti itu. Itu kan sangat menggalakkan pendidikan karena bagaimana anak itu bersikap mandiri, kemudian bertanggung jawab kepada tugas-tugasnya sendiri, seperti itu. Momen apa yang bisa dikatakan sudah berhasil untuk pendidikan karakter, Bu? Di saat momen apa? Kalau di saat momen apa memang kalau di akademik memang bisa diukur dengan nilai. Dimana anak itu bisa naik kelas atau tidak bisa diukur dengan nilai. Jika pendidikan karakter ini bisa dikatakan sukses, ukurannya apa? Jadi kita kembali lagi ke nilai-nilai yang banyak itu tadi, bahwa ketika anak itu sudah bisa mengkolaborasikan antara nilai-nilai dalam pendidikan karakter dengan kehidupan sehari-hari, itu momen ketika anak sudah bisa dikatakan sukses dalam pendidikan karakter. Jadi bisa berkolaborasi, gitu Pak. Untuk Pak Zaini nih, mau ada tambahan? Ya, jadi untuk mengukur keberhasilan pendidikan karakter itu tidak hanya ditemukan pada momen-momen tertentu. Ya setiap hari ya, kesehariannya itu bagaimana sikap anak, karakter anak itu. Keberhasilannya jadi di semua momen itu, di semua momen kehidupannya itu, dari sikap dan ucapannya. Jadi pendidikan karakter dapat dianggap berhasil ketika seorang manusia itu sudah tahu tempatnya di mana, mau menempatkan dirinya seperti apa, mau bersikap bagaimana, harus melakukan apa, seperti itu kira-kira ya, Pak. Harapan Bapak dan Ibu untuk semua pelajar yang ada di Indonesia ini, apa harapan Ibu sama Bapak ini? Harapan kami terhadap pelajar di Indonesia umumnya, tunjukkan jati diri kalian, bahwa kalian itu adalah pelajar, anak yang terdidik, anak yang sudah mendapatkan istilahnya pembinaan di sekolah. Jadi harus bisa menunjukkan jati dirinya sebagai pelajar dengan berperilaku, bersikap yang baik. Untuk Bu Faida ini, gimana harapan Ibu untuk pelajar yang ada di Indonesia ini? Tentu karena pelajar itu banyak karakternya ya, dari yang baik karena itu pendidikan itu dilaksanakan, karena dari yang kurang baik jadi yang lebih baik. Jadi harapan saya untuk semua pelajar di Indonesia bahwa pelajarilah dari apa yang tidak baik itu menuju baik, seraplah semua ilmu yang ada, karena ilmu tidak hanya di sekolah melainkan juga di lingkungan masyarakat luar. Jadi itu yang nanti akan meningkatkan karakter setiap manusia. Karena esensi pendidikan itu adalah perubahan ya, seperti itu. Nah, itu tadi perbincangan kita bersama Bapak dan Ibu Zaini. Terima kasih sudah menyaksikan Equality. Terima kasih juga untuk Bapak dan Ibu yang telah berkenan hadir di sini. Saya Dia Savitri dan Anafika Nurvalena Hijri pamit undur diri. Sampai jumpa. Ya toibatu untuk sofa